Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita semua dapat hadir di ruangan ini untuk menyampaikan dalam rangka menyampaikan hasil diskusi kami. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Trisa Kustiamanda SPD MPD, dan yang terhormat juga teman-teman dan semua penonton yang menyaksikan nantinya video yang akan kami upload ini. Dalam kegiatan ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil media kami, yaitu tentang batang kuesioner. Sebelumnya marilah kami memperkenalkan diri kami. Yang dimulai dari saya yaitu Eka Saputra dengan NIM 22029008. Perkenalkan, saya Deni Azimut dengan NIM 22029070. Perkenalkan, nama saya Ade Zafiratna dengan NIM 22029134. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairunisa Tasfi dengan NIM 22029055. Baiklah, kemudian kami dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi kami yang berkaitan dengan batang kuesioner. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi mengenai bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Matematika sekolah adalah materi matematika yang wajib dikuasai oleh siswa baik yang belajar di tingkat SD, SMP maupun SMA sebagai dasar dari materi matematika. Pemahaman matematika dari SD adalah salah satu hal yang penting karena matematika SD menjadi dasar dari pembelajaran berikutnya. Salah satu materi matematika SD adalah pecahan, di mana guru atau tenaga pendidik diwajibkan memberikan pemahaman pecahan kepada siswanya. Disinilah ditemukan banyak hambatan, di mana keterbatasan pemikiran siswa yang susah untuk memahami materi pecahan. Guru ditantang aktif dan kreatif dalam mengajarkan materi pecahan ini kepada siswa. Salah satu cara unik dalam mengajar pecahan adalah menggunakan media batang kuesioner yang bisa membantu tenaga pendidik dalam mengajarkan materi yang berkait dengan pecahan. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari makalah ini dapat dicantumkan ada 4, yakni yang pertama, apa saja kompetensi dasar pembelajaran, apakah tujuan media batang kuesioner matematika, bagaimana cara penentuan alat dan bahan batang kuesioner, bagaimana penggunaan dari media batang kuesioner. Demikian penjelasan untuk bab 1. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 1.1. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dengan penyebut yang sama. Indikator 1.1.1 melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Indikator 1.1.2 melakukan pengurangan pecahan penyebut sama. Indikator 1.1.3 melakukan perkalian pecahan, dan indikator 1.1.4 melakukan pembagian pecahan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat melakukan penyederhanaan pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan melakukan penjumlahan pecahan penyebut sama. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan melakukan pengurangan pecahan penyebut sama. Yang keempat, peserta didik dapat memahami dan melakukan perkalian. Yang kelima, peserta didik dapat memahami dan melakukan pembagian pecahan. Selanjutnya adalah kompetensi dasar 1.2. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dengan penyebut yang berbeda. Indikator 1.2.1 melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Indikator 1.2.2 melakukan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Indikator 1.2.3 melakukan perkalian. Indikator 1.2.4 melakukan pembagian pecahan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menyamakan penyebut suatu pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dan melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami dan melakukan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Yang keempat, peserta didik dapat memahami dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Materi definisi pecahan. Dalam matematika, pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan
Jika dianalogikan, terdapat sebuah kue, lalu kue tersebut dipotong atau dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian dari potongan kue itu yang bisa kita sebut dengan pecahan. Bilangan pecahan seringkali dipakai untuk menyatakan bilangan yang tidak bulat. Bentuk pecahan sudah akurat untuk memperlihatkan suatu nilai yang tidak bulat. Bilangan pecahan juga bisa dipakai sebagai wujud representasi perbandingan suatu bilangan terhadap keseluruhan. Bentuk umum dari pecahan A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, dengan syarat A dan B bilangan bulat, B tidak boleh sama dengan 0. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pecahan sejati. Jika nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, atau A kecil dari B, contohnya 1/2, 3/4, 3/20. Nah, yang kedua itu pecahan tidak sejati. Jika nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, atau A besar dari B. Contohnya 3/2, 5/2, 25/2. Jenis yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa tidak sejati dengan pembagian porogapit bersisa. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Contohnya 1/1/2, 3 1/4. Yang jenis pecahan yang ketiga yaitu pecahan senama. Bilangan-bilangan pecahan yang mempunyai penyebut sama dinamakan bilangan-bilangan pecahan senama. Contohnya bilangan pecahan senama antara 1/6, 3/6, 4/6. Jenis yang keempat yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan bilangan pecahan yang penyebutnya bilangan kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini menggunakan tanda koma, contohnya 2/10 sama dengan 0,2. Jenis pecahan yang kelima yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan dua atau lebih bilangan pecahan yang memiliki perbandingan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Contoh 1/2 senilai dengan 4/8 karena perbandingan pembilang dan penyebutnya sama yaitu 1/2. Operasi bilangan pecahan. Dalam operasi bilangan pecahan terdapat aturan yang perlu diperhatikan yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama kita masuk kepada operasi penjumlahan pecahan. Operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Pada operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya 3/7 ditambah 5/7. Karena antara pecahan pertama dan pecahan kedua memiliki penyebut yang sama, yaitu 7, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya saja dengan menjumlahkan 3 ditambah 5, sedangkan penyebutnya tetap. Maka 3/7 ditambah 5/7 sama dengan 8/7. Yang B yaitu operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pada operasi penjumlahan pecahan penyebut berbeda, kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut. Setelah mendapatkan KPK, bagi dengan penyebut dari pecah setelah dibagi dikalikan dengan pembilang. Setelah pembilang dikalikan dan penyebut sama, maka kita jumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya, 2/5 ditambah 2/3. Langkah pertama kita cari KPK dari penyebut terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Langkah kedua, bagi KPK dengan penyebut pecahan 15 bagi 5 sama dengan 3 dan 15 bagi 3 sama dengan 5. Langkah ketiga, mengalihkan hasil KPK dan penyebut pecahan dengan pembilang 2 kali 3, 6, dan 2 kali 5, 10. Langkah keempat, menambahkan pembilang 6 tambah 10 sama dengan 16. Jadi, 2/5 ditambah 2/3 sama dengan 16/15. Operasi yang kedua yaitu operasi pengurangan pecahan. Operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Pada operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya 5/3 dikurang 1/3.
Karena antara pecahan pertama dan pecahan kedua memiliki penyebut yang sama, yaitu 3, maka kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya saja dengan mengurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sedangkan penyebutnya tetap 3, maka 5/3 dikurang 1/3 sama dengan 4/3. Operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Pada operasi pengurangan pecahan penyebut berbeda, kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK dari penyebut. Setelah mendapatkan KPK, bagi dengan penyebut dari pecahan setelah dibagi dikalikan dengan pembilang. Setelah pembilang dikalikan dan penyebut sama, maka kita kurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contohnya, 4 dikali 3 dikurang 3 kali 4 sama dengan kita cari KPK dari 3 dan 4 mendapatkan 12. 12 dibagi 3, 4 dikali 4 sama dengan 16. 12 dibagi 4, 3 dikalikan dengan 3 kali 3 9. 16 dikurang 9 sama dengan 7. Jadi 4/3 dikurang 3/4 sama dengan 7/12. Operasi yang ketiga yaitu operasi perkalian pecahan. Dalam operasi perkalian pecahan, kita hanya perlu mengalihkan angka pembilang dengan pembilang dan mengalihkan angka penyebut dengan penyebut. Contohnya, 3/4 dikali 1/2. Langkah yang dilakukan adalah mengalihkan angka 3 dan 1 sebagai sesama pembilang dan mengalihkan angka 4 dan 2 sebagai sesama penyebut. 3/4 dikali 1/2. 3 dikali 1 per 4 kali 2 sama dengan 3/8. Operasi yang keempat yaitu operasi pembagian pecahan. Untuk menyelesaikan soal pecahan A per B dibagi C per D, yang harus dilakukan adalah menukar kedudukan pembilang dan penyebut pada pecahan pembagi. Artinya harus menukar posisi C dan D. Setelah ditukar, D menjadi angka pembilang dan C menjadi angka penyebut. Pecahan C per D kemudian berubah menjadi D per C. Contohnya, apabila nilai C per D adalah 3/4, maka penyelesaian pembagian harus dirubah menjadi 4/3. Setelah menukar angka pembilang dan penyebut pada pecahan kedua, langkah selanjutnya adalah tinggal mengalihkan kedua pecahan tersebut. Artinya harus mengalihkan A per B dikali D per C menggunakan rumus perkalian pecahan dasar. Contohnya 2/3 dibagi 2/5. Untuk menyelesaikan soal ini, yang harus dilakukan adalah menukarkan posisi 2/5 menjadi 5/2. Setelah ditukarkan, kita kalikan 2/3 dikali 5/2 sama dengan 2 dikali 5 per 3 dikali 2. Sehingga dihasilkan 10/6. Kita sederhanakan menjadi 5/3. Jadi 2/3 dibagi 2/5 sama dengan 5/3. Saya akan menjelaskan materi tentang alat, bahan, dan proses pembuatannya. Alat terdiri dari yang pertama gunting, kedua karter, ketiga lem fox, keempat double tip, kelima spidol hitam, keenam penggaris, ketujuh pensil, kedelapan lakban, kesembilan penghapus. Nah, bahan terdiri dari yang pertama karton jerami, karton hitam, karton merah, karton biru, karton hijau muda, karton hijau tua, karton oranye, karton kuning, karton coklat, karton putih, styrofoam, dan yang terakhir yaitu kertas origami. Langkah dari pembuatannya yang pertama yaitu 1. Sediakanlah alat dan bahan. Yang kedua, batang kuesioner. Proses pembuatannya yang pertama itu potong karton jerami dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan marmer putih. Ukuran panjang marmernya adalah 6,5 cm dan lebarnya adalah 6,5 cm. Pada ukuran ini dibuat 20 batang. Yang kedua yaitu potong karton jerami dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan marmer warna merah. Ukuran panjang marmer merah 8 cm dan lebar 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 20 batang. Yang ketiga, potong karton jerami dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan marmer warna hijau muda.
Ukuran panjang marmer hijau 11 cm dan lebarnya 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 20 batang. Yang keempat yaitu potong karton jerami dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan karton warna ungu. Ukuran panjang karton ungu yaitu 8 cm dan lebarnya 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 20 batang. Yang kelima yaitu potong karton jerami dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan karton warna ungu. Ukuran panjang karton warna ungu yaitu 17 cm dan lebar 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 10 batang. Maaf, ada salah penulisan, yaitu ukuran panjang karton ungu, seharusnya itu ukuran panjang marmer ungu. Nah, selanjutnya itu potong karton jerami dengan ukuran panjang 18 cm dan lebarnya 3 cm, lalu dibalut dengan marmer warna kuning. Ukuran panjang marmer kuning 20 cm dan lebarnya 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 10 batang. Selanjutnya, potong karton jerami dengan ukuran 21 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan karton marmer hitam. Ukuran panjang marmer hitamnya yaitu 23 cm dan lebarnya 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 10 batang. Selanjutnya yaitu potong karton jerami dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan karton marmer coklat. Ukuran panjang marmer coklat 26 cm dan lebar 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 10 batang. Potong karton jerami dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 3 cm, lalu dibalut dengan karton marmer biru tua. Ukuran panjang marmer biru tua 29 cm dan lebarnya 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 10 batang. Selanjutnya yaitu potong karton jerami dengan ukuran panjang 30 cm dan lebarnya 3 cm, lalu dibalut dengan karton marmer oranye. Ukuran panjang marmer oranye adalah 32 cm dan lebarnya 7 cm. Pada ukuran ini dibuat 10 batang. Nah, dapat kita lihat contoh dari hasil batangnya, yaitu cushioner rods seperti gambar ini. Selanjutnya yaitu pembuatan bagian kotak tempat batang. Untuk dindingnya yang berwarna hitam berjenjang, panjang bawahnya 45 cm, tingginya 20 cm, dan jarak setiap satuan itu 4,5 cm. Turunan setiap tangganya ukurannya yaitu 2 cm. Untuk ukuran ini dibentuk sebanyak 2 buah seperti yang terlihat di gambar. Yang kedua yaitu dinding penutup di sebelah kanan berukuran panjang 10 cm dan lebarnya 5 cm. Yang ketiga yaitu batas setiap satuan di tempat letak tersebut memiliki panjang 2 cm dan lebarnya 5 cm. Selanjutnya yaitu pembuatan papan tulis. Panjang papan tersebut berukuran panjang 28,8 cm dan lebarnya 17 cm, dibalut dengan marmer warna putih dan di atas marmer putih dilapisi lakban sehingga bisa menulis di atas papan tersebut. Yang terakhir yaitu bagian hiasan. Nah, bagian ini ada tulisan angka untuk menentukan urutan batang berukuran panjang 3 cm dan lebarnya 3 cm. Angka 7 dari styrofoam, selanjutnya tulisan huruf dari origami, bintang dari styrofoam, dan nama kelompok yang terakhir. Hasil dari cushioner rods yang kami buat yaitu seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang aturan dari penjumlahan. Yang pertama yaitu jika penyebut sama maka lakukan operasi penjumlahan terhadap pembilang saja. Yang kedua yaitu jika penyebut berbeda maka samakan penyebut pecahan pertama dengan menambahkan batang yang merupakan penyebut pecahan kedua hingga panjangnya sama. Jika penyebutnya ditambahkan maka pembilangnya ditambahkan sebanyak penyebut. Kemudian operasikan pembilangnya. Jika penjumlahan maka jumlahkan pembilangnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh soal operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Soalnya yaitu 1/3 ditambah dengan 6/3. 1/3 ditambah 6/3.
1 satuan senilai dengan 1 batang berwarna putih, 3 satuan senilai dengan 1 batang berwarna hijau muda. Selanjutnya 6/3, 6 satuan senilai dengan 1 batang berwarna hijau tua dan 3 satuan senilai dengan 1 batang hijau muda. Karena kedua penyebutnya telah sama, maka kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya. Karena 1 batang berwarna putih dan 1 batang berwarna hijau tua senilai dengan 1 batang berwarna hitam, maka hasil dari 1/3 ditambah 6/3 senilai dengan 1 batang berwarna hitam dan 1 batang berwarna hijau muda. 1 batang berwarna hitam senilai dengan 7 satuan sebagai pembilang dan 1 batang berwarna hijau muda sama nilainya dengan 3 satuan. Baiklah, selanjutnya itu soal nomor 2, operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Soalnya yaitu 3/5 ditambah 6/10. 5 ditambah 6/10. 3 satuan senilai dengan 1 batang berwarna hijau dan 5 satuan setara nilainya dengan 1 batang berwarna kuning. 6 satuan setara nilainya dengan 1 batang berwarna hijau tua. 10 satuan setara nilainya dengan 1 batang berwarna oranye. Karena penyebutnya berbeda, karena 1 batang berwarna kuning dan 1 batang berwarna oranye, maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan panjangnya, sehingga pangkal dan ujungnya kedua batang sama panjang. Maka kita tambahkan 1 batang berwarna kuning. Karena yang kuning ini merupakan penyebut dari si 1 batang warna hijau, maka jika penyebutnya bertambah, maka pembilangnya juga bertambah. Kita tambahkan 1 batang berwarna hijau, maka penyebutnya sama. Sehingga dapat kita jumlahkan 2 batang berwarna hijau muda dan 1 batang berwarna hijau tua. Nah, 2 batang hijau muda nilainya setara dengan 1 batang hijau tua, sehingga hasil dari 3/5 ditambah 6/10 sama dengan 2 batang berwarna hijau tua sebagai pembilang dan penyebutnya 1 batang berwarna oranye, maka yaitu nilainya 12/10. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aturan operasi pengurangan. Yang pertama yaitu jika penyebut sama, maka lakukan operasi pengurangan terhadap pembilangnya saja. Yang kedua, jika penyebut berbeda, maka samakan penyebut terlebih dahulu dengan menambahkan batang yang merupakan penyebut
pecahan kedua hingga pangkal dan ujung batang sama panjang. Kemudian operasikan pembilangnya. Jika pengurangan, maka kurangkan pembilangnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh terkait dengan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Baiklah, langsung saja kepada contoh soal. Yang pertama yaitu 10/5 dikurang dengan 3/5. 10/5 dikurang 3/5. Langkah pertama yaitu posisikan batang sesuai dengan satuan. Pecahan pertama adalah 10/5. Kita ambil satu batang berwarna oranye yang bernilai 10 satuan sebagai pembilang pecahan pertama. Yang langkah selanjutnya yaitu penyebut pecahan pertama adalah 5. Maka kita ambil satu batang berwarna kuning yang bernilai 5 satuan sebagai penyebut pecahan pertama. Dikurang 3/5. 3 sebagai pembilang pecahan kedua, maka kita ambil satu buah batang berwarna hijau muda bernilai 3 satuan sebagai pembilang pecahan kedua. Dan kita ambil satu batang berwarna kuning yang bernilai 5 satuan sebagai penyebut pecahan kedua. Nah, karena penyebut antara kedua pecahan sama, maka tidak perlu kita menyamakan penyebutnya. Cukup kita mengurangkan pembilangnya. Nah, antara satu batang oranye dan satu batang hijau muda, kita impit batang hijau muda dengan batang oranye. Sisa antara batang oranye ini adalah hasil dari pengurangan. Maka sisa batang oranye ini sama dengan satu buah batang berwarna hitam. Batang berwarna hitam bernilai 7 satuan. Maka 10/5 dikurang 3/5 adalah 7/5. Batang hitam sebagai pembilang yang bernilai 7 dan batang berwarna kuning sebagai penyebut bernilai 5. Maka 10/5 dikurang 3/5 adalah 7/5. Saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu tentang pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contoh soal yang kedua yaitu Sembilan per 8 dikurang 2/4. 9/8 dikurang 2/4. Nah, langkah pertama yaitu kita posisikan batang sesuai dengan satuan. Pecahan pertamanya adalah 9/8. Yang pertama kita ambil dulu biru tua yang bernilai 9 satuan sebagai pembilang pecahan pertama. Lalu kita ambil satu buah batang berwarna coklat yang bernilai 8 satuan sebagai penyebut pecahan pertama. Dikurang dengan 2/4. Nah, 2 satuan itu adalah satu buah batang berwarna merah sebagai pembilang pecahan kedua. Kita ambil lagi satu buah batang berwarna ungu sebagai penyebut pecahan kedua yang bernilai 4 satuan. Karena kedua penyebut pecahan ini berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara kita samakan kedua antara pangkal dan ujungnya menjadi sama panjang dengan cara menambahkan satu buah batang berwarna ungu. Nah, karena jika penyebut ditambahkan maka pembilang juga bertambah. Nah, ini ungu adalah penyebut dari satu buah batang berwarna merah. Jika batang berwarna ungu ditambah 1, maka pembilangnya juga ditambah dengan 1. Maka kita tambahkan satu buah batang berwarna merah. Nah, jadi penyebutnya yaitu satu buah batang berwarna coklat. Karena dua buah batang berwarna ungu ini sama dengan satu buah batang berwarna coklat. Setelah itu, coklat adalah sebagai penyebutnya. Kita impit antara biru muda dengan satu buah biru tua
diimpit dengan 2 buah batang berwarna merah. Nah, sisa dari batang berwarna biru tua ini adalah hasil dari pengurangan. Sisa dari batang berwarna biru tua ini sama dengan 1 buah batang berwarna kuning. Jadi hasilnya yaitu kuning sebagai pembilang dan coklat sebagai penyebut. Kuning bernilai 5 satuan dan coklat bernilai 8 satuan. Kuning sebagai jadi 5/8 hasilnya. Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan batang kuesioner pada operasi perkalian. Adapun aturan yang digunakan, yang pertama, membandingkan pembilang pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua. Yang kedua, samakan panjangnya dengan menambahkan batang hingga ujung dan pangkalnya sama. Jika sudah sama, maka dianggap 1. Yang ketiga, jika pembilang ditambahkan, penyebut juga ditambahkan. Yang keempat, hasilnya adalah penyebut pecahan pertama dan pembilang pecahan kedua. Saya akan memberikan contoh soal operasi perkalian pada pecahan. Nah, untuk contoh soal yang pertama, itu 3/2 dikali 1/4. 3/2 dikali 1/4. Langkah pertama, posisikan batang sesuai nilai satuannya. Pembilang pecahan pertama 3 senilai dengan 1 batang berwarna hijau muda. Penyebut pecahan pertama 2 senilai dengan 1 batang berwarna merah. Pembilang pecahan kedua 1 senilai dengan 1 batang berwarna putih. Dan penyebut pecahan kedua 4 senilai dengan 1 batang berwarna ungu. Langkah kedua, samakan panjang dari pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua, sehingga ujung dan pangkalnya nanti sama panjang, dengan cara menambahkan kedua batangan tersebut. Sekarang pangkal dan ujung pembilang pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua telah sama panjangnya. Setiap pertambahan, maka pasangan dari pecahan tersebut bertambah juga. Untuk pembilang pecahan pertama, hijau muda bertambah sebanyak 3 batangan, sehingga penyebut pembilang pecahan pertama juga bertambah sebanyak 3 batangan. Selanjutnya, untuk batangan berwarna ungu bertambah sebanyak 2 batangan, sehingga pembilang pecahan kedua juga bertambah sebanyak 2 batangan. Langkah selanjutnya, 4 batangan berwarna merah ini senilai dengan 1 batangan berwarna coklat. Dan 3 batangan berwarna putih senilai dengan 1 batangan berwarna hijau muda. Sehingga hasil dari 3/2 dikali 1/4 sama dengan 1 batangan berwarna hijau muda dan 1 batangan berwarna coklat. 1 batangan berwarna hijau muda itu senilai dengan 3 satuan dan 1 batangan berwarna coklat itu senilai dengan 8 satuan. Saya akan menjelaskan materi operasi pembagian. Aturan 1. Pada pecahan kedua, posisi pembilang dan penyebut ditukar dengan operasi pembagian, berubah menjadi operasi perkalian. Yang kedua, bandingkan pembilang pecahan pertama dan penyebut pecahan kedua, atau sebaliknya. Samakan panjangnya dengan menambahkan batang hingga ujung dari pangkalnya, dan jika sudah sama maka itu dianggap 1. Jika pembilang ditambah maka penyebut juga ditambahkan. Hasilnya adalah penyebut pecahan pertama dan pembilang pecahan kedua. Baiklah, saya akan memberikan salah satu contoh dari operasi pembagian pecahan yang nanti jawabannya akan menggunakan batang kuesioner, yaitu soalnya
1/3 dibagi 2/5. Baiklah teman-teman semua dan penonton sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang operasi pembagian pecahan dengan menggunakan batang kuesioner, yakni soal yang telah saya tuliskan di papan kuesioner tadi, yaitu 1/3 dibagi 2/5. Baik, untuk pertama-tama kita gambarkan pecahan 1/3 dengan mengambil batang kuesioner putih yang bernilai 1 satuan disandingkan dengan batang kuesioner hijau muda yang bernilai 3 satuan sehingga bernilai 1/3. Kemudian kita ambil lagi untuk batang kuesioner yang berwarna merah yaitu bernilai 2 satuan disandingkan dengan batang kuesioner berwarna kuning yang bernilai 5 satuan. Jadi ini adalah soal tadi 1/3 dibagi 2/5. Untuk langkah selanjutnya kemudian kita balikkan untuk teori pertama, yaitu aturan pertama kita balikkan pembilang dan penyebut pecahan kedua sehingga operasi berubah menjadi operasi perkalian. Adalah operasi perkalian. Kemudian kita bisa lihat akhirnya soalnya berbentuk menjadi 1/3 dikali dengan 5/2. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita sandingkan pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan kedua, sehingga nanti tujuan kita adalah menyamakan pembilang pada pecahan pertama ini dengan penyebut pada pecahan kedua. Kemudian untuk menyamakan ini, pertama-tama kita ambil batang yang sama dengan batang pembilangnya, yaitu 1 satuan. Untuk menyamakannya kita letakkan pertama-tama 1 satuan. Karena pembilangnya sudah kita tambah 1 satuan dengan warna putih, maka penyebutnya juga kita tambahkan dengan 1 satuan. Tujuan kita adalah menjadikan ini jadi satu, yaitu sama antara pembilang dan penyebutnya, sehingga kita lihat dengan menambahkan 1 batang saja sudah menjadikan pecahan tersebut menjadi sama, sehingga hasil dari 1/3 dibagi 2/5 dapat kita ambil dari pembilang yang pecahan kedua tadi dibandingkan dengan penyebut yang telah kita samakan tadi. Jadi hasil dari 1/3 dibagi 2/5 yaitu 5/6. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan terkait poin-poin selanjutnya, yaitu poin G, penerapan media batang kuesioner dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan media batang kuesioner ini yaitu sebagai alat peraga atau media dalam pembelajaran matematika yang bertujuan untuk mengenalkan pecahan serta menemukan prinsip operasi-operasi hitungan pecahan. Poin H, kelebihan dan kekurangan media batang kuesioner. Dalam penggunaan media batang kuesioner ini memiliki kelebihan-kelebihan, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan berhitung pada anak. 2. Memudahkan dalam menyelesaikan persoalan penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian pada pecahan. Yang ketiga, mudah dalam pemakaian, menambah kesenangan pada anak untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang keempat, aman, artinya tidak mengandung unsur yang membahayakan anak, misalnya tajam, beracun, dan lain-lainnya. Yang kelima, dapat digunakan secara individual, kelompok, maupun klasikal. Yang keenam, warna-warna yang digunakan itu serasi dan menarik. Yang ketujuh, bahan dan alat produksinya pun mudah untuk diperoleh dan dapat dipakai berkali-kali. Selanjutnya, selain mempunyai kelebihan, media batang kuesioner ini juga memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu 1. Pengoperasian hitung dengan menggunakan media batang kuesioner ini tidak bisa menggunakan angka minus. Yang kedua, jumlah angkanya pun terbatas. Semakin besar angka, maka semakin panjang media batangnya, sehingga akan sulit bagi siswa untuk menggunakannya. Berikut ini kami juga menampilkan bukti dokumentasi dalam pembuatan media batang kuesioner ini, yaitu pada hari pertama dan juga hari kedua. Bab 3 penutup. Simpulan. Setelah mempelajari mulai dari apa itu media batang kuesioner, kemudian cara pembuatan, dan tentunya penerapannya dalam praktik mengajar, keberadaan media ini sangat membantu tenaga pendidik dalam memperjelas pemahaman siswa yang sulit memahami materi pecahan ini. Penggunaan media ini sangat
disarankan bagi guru yang mempunyai kewajiban untuk menjadikan siswa yang paham terhadap pembelajarannya. Penggunaan media yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami, siswa membuat media ini harusnya digunakan oleh seluruh pendidik dalam praktek mengajarnya. Terkesan menarik, unik, dan sederhana, media ini dapat membuat siswa lebih antusias dalam memahami materi pecahan yang notabene masih sering dianggap sulit oleh beberapa kalangan siswa. Yang kedua, saran. Media batang kuesioner ini sangat disarankan penggunaannya dalam proses pembelajaran. Namun, di zaman sekarang ini banyak guru yang terkesan malas dan tidak ingin ribet dalam mengajar, sehingga metode belajar dengan penggunaan media kreatif ini jarang digunakan. Penggunaan media ini untuk kedepannya di seluruh sekolah adalah salah satu saran yang ingin penulis berikan. Penulis juga berasa yakin bahwa upgrade besar-besaran dari kurikulum membawa angin segar bagi pendidikan. Contohnya penggunaan media ini misalnya. Demikian bab 3 penutup.